Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, kita memasuki tema yang baru. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kemiskinan dan juga tindakan kriminal, ya, yang termasuk ke dalam permasalahan sosial, maka untuk hari ini kita akan membahas tentang kesenjangan sosial dan juga ketidakadilan. Oke. Apa sih kesenjangan sosial itu? Nah, kesenjangan adalah suatu keadaan atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, baik individu maupun kelompok, di mana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Kayak misalkan kalau di kota itu rumah sakit pabalatak banyak di mana-mana ya. Tapi kalau di daerah, khususnya di desa sendiri, ya kayak di perkampungan pelosok kayak misalkan di Garut, ya bahkan di Sukamandi belum ada rumah sakit. Nah, itu menunjukkan adanya kesenjangan, ketidaksetaraan karena distribusi. Ya, artinya tidak merata dalam pemenuhan fasilitas umum di wilayah khususnya daerah-daerah terpencil. Ya, maka sehingga terjadi yang namanya kesenjangan, ketidakseimbangan. Oke, itu adalah definisi dari kesenjangan. Kemudian, jadi intinya kalau kesenjangan itu di mana masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya itu akan dibedakan berdasarkan fasilitas umum seperti tadi rumah sakit, kemudian sekolah, ya, kemudian apa lagi? Jalan gitu ya. Artinya biasanya kalau di daerah khususnya adalah daerah yang terpencil itu fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit itu tidak ada sehingga timbul yang namanya kesenjangan ya, adanya ketidakseimbangan karena kurangnya perhatian dari negara ya untuk bisa memajukan daerah khususnya daerah yang terpencil ya. Nah, itu adalah definisi dari kesenjangan sosial. Kemudian di sini ada dua bentuk kesenjangan sosial. Yang pertama ada kesenjangan lama, kemudian yang kedua ada kesenjangan baru. Nah, yang akan Ibu bahas terlebih dahulu adalah kesenjangan lama. Apa sih kesenjangan lama? Jadi kesenjangan lama itu mencakup perbedaan kelas, ya, status, kemudian kekayaan dan prestis yang dimediasi oleh gender, pendapatan dan juga pendidikan. Ya, jadi kalau kesenjangan lama itu artinya kesenjangan yang sudah pernah terjadi dari dulu ya, kayak semisal kita itu antara orang kaya dengan orang miskin itu dibedakan dari segi pekerjaannya. Biasanya kalau orang kaya itu dia pakai dasi, pakai jas gitu ya, perginya ke kantor. Sementara kalau orang miskin itu biasanya perginya ke sawah, ke kebun gitu ya, atau misalkan beternak gitu ya. Nah, seperti yang digambar ya, bisa kalian lihat di sini terjadi perbedaan ya, terjadi kesenjangan yang sangat nyata di mana si ibu ini orang miskin ya, yang dia itu bekerja mencari rumput untuk ternaknya, sementara kalau orang kaya itu biasanya dia bekerja di gedung-gedung tinggi ya. Nah, itu yang disebut dengan kesenjangan lama. Jadi kesenjangan lama itu bisa dibedakan dari segi pekerjaannya atau dari segi rumahnya. Kalau orang kaya itu lebih besar, kemudian orang miskin itu gubuk gitu ya. Kemudian kendaraannya juga kalau orang kaya mah mobil gitu ya, sementara kalau orang miskin biasanya andong kan gitu ya. Nah, itu adalah kesenjangan lama. Jadi kesenjangan lama itu hanya dibedakan berdasarkan kelas, status, kekayaan dan prestis aja ya. Nah, beda halnya dengan kesenjangan baru. Nah, kalau kesenjangan baru itu perbedaan antara orang kaya dan orang miskin itu sangat terlihat jelas beda gitu ya. Kalau orang dulu itu tadi hanya dibedakan berdasarkan status ya, oh si itu anaknya orang kaya gitu kan ya, rumahnya gede, mobilnya banyak gitu kan, udah. Kalau dulu itu hanya sebatas itu kesenjangannya, tapi kalau sekarang itu sudah jauh lebih banyak lagi gitu perbedaannya. Kayak semisal orang kaya, kita bisa lihat dari cara berpakaiannya ya, emak-emak modern beda dengan emak-emak kampung yang kalau belanja di pasar ikan asin lagi yang dibeli. Kalau orang kaya itu cara berpakaiannya aja udah beda gitu ya, udah kayak
udah bergaya banget gitu ya, padahal mama udah punya anak 4 gitu ya, 5, tapi gayanya kayak masih muda aja gitu ya, itu kan banyak ya. Nah, kemudian nggak mau belanja di pasar gitu ya, karena jijik, kotor gitu ya. Mereka lebih memilih belanja di mall, kemudian makanannya di restoran, di KFC, di McD gitu ya, dibanding di warteg misalkan. Ya, kemudian jalan-jalannya juga keluar kota gitu ya, keluar negeri, bukan keluar kota lagi, keluar negeri bahkan ya, ke Amerika, ke Prancis lah, dan lain sebagainya. Nah, sangat berbeda sekali dengan masyarakat kelas menengah bawah, di mana biasanya mereka itu akan belanjanya di pasar gitu ya, kemudian makannya di warteg gitu kan, terus ya jalan-jalannya ya paling sekedar kayak kita mah di Citapen lah ya, yang deket gitu ya, ya kalau enggak ke laut tempat Timban gitu kan. Nah paling kita mah mentok-mentok di situ gitu ya. Kalaupun keluar kota ya paling jauh ya kemana teh, ke Purwakarta gitu ya. Nah di situ kan juga banyak taman wisata, tapi ya paling kita mah di daerah-daerah aja gitu. Beda halnya dengan orang kaya yang dia itu kalau jalan-jalan udah langsung ke luar negeri. Nah itu akhirnya menimbulkan kesenjangan baru. Artinya kalau kesenjangan baru itu lebih kepada gaya hidup ya, gaya hidup agar terlihat lebih trendy, lebih modern, dan lebih terlihat lebih kaya. Nah itu adalah kesenjangan baru, karena akan terlihat berbedanya dari segi berpakaiannya, dari segi dia belanjanya di mana, makannya apa, ya makannya di mana gitu ya, kemudian jalan-jalannya kemana, itu akan terlihat dari situ ya. Kalau orang dulu itu kan uh, meskipun dia kaya tapi jalan-jalan mah ya sama aja gitu, belanja sama aja, masih tetap di pasar gitu ya, nggak ke mall gitu ya. Kalau dulu itu paling terlihatnya dari segi kayanya aja gitu ya. Oh kalau orang kaya punya rumah yang lebih besar dengan mobilnya gitu ya, terusnya kerjanya juga di kantor. Tapi kalau orang sekarang, orang kaya sekarang itu jauh lebih banyak lagi gayanya. Itu adalah kesenjangan baru. Oke, kemudian nah, di sini ada faktor penyebab kesenjangan sosial. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita. Ya, karena orang-orang kaya itu jauh lebih memilih belanjanya di mall, mereka hanya ingin memakmurkan orang yang sudah kaya, sehingga menyebabkan orang-orang yang kelas menengah ke bawah ya tambah miskin gitu. Tambah besarlah kesenjangan gitu, karena adanya perbedaan status sosial tadi gitu ya. Dimana orang-orang kaya itu tidak mau membantu yang miskin, maka ya tidak heran akhirnya terjadi penurunan pendapatan per kapita. Ya, kemudian yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, ya kayak fasilitas umum yang tadi Ibu sudah sebutkan, dimana kalau di kota itu rumah sakit jauh lebih banyak, sekolah apalagi ya. Sementara kalau di daerah, khususnya daerah terpencil, itu masih minim sekali ya sekolah. Ya bahkan kalau di tempat suaminya Ibu di Garut itu hanya ada SMP gitu. Untuk ke SMA itu jarak tempuhnya lumayan sangat jauh, kayak ibaratnya dari sini ke Patok Besi lah ya. Tapi di sana tidak ada kendaraan, tidak seperti di sini gitu, banyak kendaraan umum. Kalau di sana itu tidak ada kendaraan umum, kalaupun ada juga cuma satu-satunya gitu, dan itu harus sudah siap jam 6, kalau enggak ya udah ditinggal. Nah artinya terjadi yang namanya ketidakmerataan pembangunan antar daerah, di mana fasilitas umum itu jauh lebih banyak di pusat kota dibandingkan di daerah, khususnya adalah daerah terpencil, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, karena tidak semua orang bisa menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh negara. Kemudian yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Ya jelas. Kenapa? Karena pertama tadi ketidakmerataan pembangunan, sehingga akses kendaraan itu susah untuk kita menjangkau mereka. Sehingga wajar akhirnya mobilitas di wilayah di daerah itu rendah gitu. Artinya kalau mobilitas itu keinginan untuk melakukan perubahan ya, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik itu dalam mobilitas. Kayak misalkan petani, dia akan samanya menjadi petani karena ya pendidikan mereka rendah gitu, karena memang sekolah di mereka itu tidak ada gitu, sangat jarang, apalagi sampai ke tingkat perguruan tinggi gitu, sehingga wajar akhirnya menimbulkan adanya rendahnya mobilitas sosial. Ya udah dari emaknya ke dari bapaknya ke anaknya sampai ke cucunya itu semuanya akhirnya bertani, karena memang mereka hanya mengenyam pendidikan
yang rendah gitu ya, sehingga mereka tidak bisa melakukan yang namanya perubahan. Kemudian yang keempat, pencemaran lingkungan alam ya. Nah, karena pencemaran lingkungan alam juga itu menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, tambah miskin gitu ya, karena harta benda mereka itu kena banjir gitu ya, akibat adanya pencemaran lingkungan, kena longsor gitu ya, akibat ya tadi tanahnya terus diaruk sehingga menyebabkan terjadinya longsor gitu ya. Nah, akhirnya mereka jatuh miskin itu kan juga bisa karena adanya pencemaran lingkungan alam ya, hutan-hutan kita ditebang gitu kan, sehingga menyebabkan terjadinya banjir karena tidak ada daerah resapan gitu ya. Oke, kemudian biaya pendidikan mahal ini jelas karena hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berduit ya. Sekolah sekarang pun sudah dimonopoli, monopoli apa ya, di monopoli itu kayak yang udah dikuasai gitu, hanya orang-orang kaya aja yang bisa menikmati pendidikan dengan kualitas yang terbaik gitu, sehingga wajar terjadi yang namanya kesenjangan sosial karena orang miskin yang biasa gitu ya, itu biasanya sekolah di sekolah yang biasa juga dengan ilmu yang seadanya ya, sehingga akhirnya dia tidak mampu bersaing dengan individu yang kalangan atas ya. Dan ditambah ya banyak di antara kita juga yang tidak bisa sekolah karena terlalu mahalnya biaya pendidikan. Kemudian tingginya pengangguran karena tidak sekolah, tidak punya ijazah, tidak punya keterampilan, akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, akhirnya juga ada kesenjangan di situ. Kemudian lahirnya ideologi kapitalis. Nah, ini yang ada di masyarakat kita. Apa sih kapitalis, Bu? Kapitalis itu orang-orang yang hanya memikirkan uang dan uang. Yang ada di otaknya itu asas manfaat. Saya mau berteman sama si A kalau dia punya uang. Orang-orang sekarang itu banyaknya seperti itu. Ya, mereka itu tidak mau menolong sesamanya kalau tidak ada manfaatnya bagi dia. Sehingga akhirnya terjadi yang namanya kesenjangan karena kita tidak mempunyai kepekaan terhadap orang lain ya, kita tidak peduli orang lain itu bisa makan atau tidak, orang lain itu sehat atau tidak, itu tidak peduli. Kenapa? Karena semua orang yang ada di dalam masyarakat itu berpikiran kapitalis. Buat kita aja hidup susah kok, masa mau nolongin orang. Nah, ini hati-hati, berarti itu adalah orang kapitalis. Padahal sesama muslim itu bersaudara. Artinya ya kita tidak pernah memandang kita susah ya, maka kita tidak bisa membantu. Justru ketika kita susah, harusnya kita bisa membantu. Ya, membantu itu tidak harus dari materi saja, tapi bisa juga dari tenaga, pikiran gitu ya. Tapi karena kita sudah termasuki oleh ideologi kapitalis di mana itu ada asas manfaat, maka inilah yang sulit untuk menemukan kepekaan di kalangan masyarakat ya, karena kebanyakan dari kita kan seperti itu, hanya ada asas manfaat. Saya mau nih datang ke pengajian kalau ada berkatnya, nah berarti kapitalis. Oke, itu ya. Kemudian ketika adanya ideologi kapitalis pasti akan menghilangkan asas gotong royong, karena tadi orang-orang itu tidak mau membantu ketika tidak ada hasil yang akan dia dapatkan gitu ya. Dia tidak ada manusia yang mau menolong secara cuma-cuma, itu 1 banding 1000 kalaupun ada ya, sehingga wajar akan menghilangnya asas gotong royong karena orang-orang di kita sudah berpikir kapitalis, yang ada di otaknya itu hanya duit dan duit ya, sehingga ada alasan tidak bisa membantu karena perekonomian dia susah. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Bahkan dulu para sahabat itu menyajikan makanan, padahal itu makanan satu-satunya yang mungkin bisa aja dia kasih ke anak istrinya, tapi karena ada tamu, dia lebih memuliakan tamu, lebih mengutamakan tamu, dia lebih memilih keluarganya itu kelaparan. Itulah Islam gitu. Jadi ada kepekaan terhadap sesama itu ya, beda banget ya sama orang kapitalis. Oke, kemudian di sini dampak dari kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang pertama, angka kriminalitas tinggi. Ya jelas lah, karena kita butuh makan, nggak bisa kerja, akhirnya nganggur, daripada nggak makan mending maling, kan gitu. Maka kesenjangan itu akan menimbulkan kriminalitas yang tinggi.
Kemudian yang kedua, kemiskinan semakin menyebar. Ya, karena masyarakat miskin tidak bisa bersekolah, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik dan terbagus, sehingga pasti akan semakin banyak angka kemiskinan di masyarakat. Ya, begitupun juga dengan putus sekolah, kualitas kesehatan akan menurun, tidak terjalinnya silaturahmi itu wajar karena orang-orang kaya itu tidak memikirkan saudaranya yang lebih membutuhkan gitu. Mereka hanya peduli dengan kekayaan mereka, yang kaya ingin semakin memperkaya diri gitu ya, dengan gengsinya yang tinggi, nggak mau belanja ke pasar, pengennya belanjanya ke mall, makannya di restorannya terbaik, termahal, yang lebih higienis katanya ya, kamu lagi corona gini tuh ya. Nah, akhirnya bisa menimbulkan tidak terjalinnya silaturahmi ya, akhirnya lulu gue dah. Nah, terus yang terakhir, kesenjangan politik dan budaya. Artinya kalau kesenjangan politik dan budaya itu banyak masyarakat yang miskin yang justru tidak memiliki kesempatan untuk bersuara, ya, untuk mengemukakan pendapatnya, tidak dipandang gitu ya. Masyarakat miskin yang keluar-keluar, yang demo-demo, yang ngerasa keceki ketika misalkan kenaikan harga BBM, subsidi listrik dicabut misalkan ya, kemudian gas juga, itu kan kita teriak-teriak tuh, tapi seakan-akan kita tidak bisa bersuara karena adanya kesenjangan politik tadi ya. Nah, itu adalah dampak dari kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada upaya, upaya dalam mengatasi kesenjangan. Yang pertama, hidup sederhana. Ya, kenapa kita diminta untuk hidup sederhana? Ya karena meskipun misalkan kita emanglah kita punya uang gitu ya yang lebih gitu ya, tapi ya janganlah belanja di mall gitu ya, sebisa mungkin ya belanjalah di warung kelontongan, hitung-hitung batu tangga gitu ya. Bisa jadi karena kita belanja di warung dia, akhirnya dia bisa nyekolahin anaknya. Nah, itu kan jauh lebih mulia. Ya jangan ngedepanin gengsi gitu ya, enggak gengsi gitu ya belanja di pasar becek, gak ada ojek gitu ya, enggak gitu juga. Tapi justru kita harus lebih mengutamakan belanja di pasar karena di situ kita bisa membantu sesama. Kalau di mall itu udah kaya, nggak usah dibikin kaya kali ya gitu. Nah, hidup sederhana. Oke, kemudian yang kedua, peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka. Ya, salah satunya tadi ya, dengan kita belanja di warung kelontongan, dengan kita belanja di pasar, itu mudah-mudahan kita bisa membantu tetangga kita yang bisa, agar dia tuh bisa menyekolahkan anaknya gitu ya. Kemudian ya kalau bisa sih kita menciptakan lapangan pekerjaan, tapi ya minimal itulah tadi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, jadi diharapkan ketika misalkan kita itu jadi sarjana, ya, ilmu kita itu bisa berguna bagi masyarakat, bukan berguna bagi uang. Ya, artinya kalau orang sekarang itu ya mereka mendapatkan ilmu ya untuk mencari uang gitu. Itu sebenarnya salah, tapi ilmu yang kita miliki sebisa mungkin ya harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu jauh lebih mulia kok, jauh lebih baik gitu ya. Nah, sehingga nantinya tidak akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial ketika mutu pendidikan itu ditingkatkan ya, dan akhirnya masyarakat bisa menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian yang keempat, menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan. Artinya kita bisa membantulah, misal ada tetangga kita yang bisa membuat kerajinan gitu ya, kerajinan tangan, membuat tas gitu ya. Nah, maka kita bantu dengan menjualkannya gitu ya. Artinya di situ nanti akan ada yang namanya simbiosis mutualisme, di mana kita bisa menghargai hasil karya dari orang lain, kemudian kita bantu untuk menjualkannya. Nah, itu ya upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial. Kemudian selanjutnya di sini ada ketidakadilan ya. Nah, apa sih ketidakadilan itu? Nah, di sini bisa kita lihat. Oke, sebelum Ibu membahas definisi ketidakadilan, kalian harus tahu dulu perbedaannya dengan kesenjangan.
Kalau kesenjangan itu perbedaannya karena memang dari kesenjangan itu di mana masyarakat miskin itu tidak bisa menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh negara karena memang fasilitas umum itu biasanya banyak dan ada hanya di kota dan hanya bisa dinikmati orang kaya ya, sehingga timbul yang namanya kesenjangan. Sementara kalau ketidakadilan itu lebih kepada ranah hukum ya, dimana bisa kita lihat di gambar di sini ada seorang nenek-nenek yang dia memohon-mohon kepada Pak Hakim, Pak Jaksa gitu ya, agar tidak dijatuhi hukuman penjara ya, karena memang si nenek ini kan mencuri karena memang dia lapar ya. Memang salahnya di mana? Sebenarnya kan salah negara. Kenapa negara tidak memberikan dia bantuan gitu ya agar dia bisa makan, yang sehingga akhirnya membuat dia itu mencuri. Memang mencuri itu salah, tapi kalau semisal dia itu bisa makan, mungkin dia tidak akan melakukan tindakan pencurian. Nah, ini yang disebut dengan ketidakadilan. Kalau ke orang miskin, dia salah bisa langsung dipenjara, tapi kalau para koruptor tuh tikus-tikus yang berdasi itu susah untuk dipenjarakan ya, itu yang disebut dengan ketidakadilan. Oke, jadi ketidakadilan itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan merupakan bagian dari masalah sosial. Pada umumnya ketidakadilan menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan dengan tidak proporsional. Ya, jika ketidakadilan itu tidak sigap ditangani, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Artinya kalau negara itu membiarkan hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ya maka akan menimbulkan berbagai macam masalah sosial. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk dari ketidakadilan. Ya, apa saja bentuknya? Nah, yang pertama ini ada stereotip. Apa sih stereotip? Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar ras berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, jadi ras itu fisik ya, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Stereotip menunjukkan perbedaan kategori kami dengan mereka. Kami selalu dikaitkan dengan kelompok in-group, sedangkan mereka sebagai kelompok out-group, berarti kelompok luar ya. Anggota in-group biasanya cenderung menyenangkan kelompok sendiri, dan sebaliknya cenderung mengevaluasi orang lain berdasarkan cara pandang kelompoknya. Stereotip bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Jadi kalau stereotip itu ungkapan prasangka ya, jadi bukan ungkapan prasangka, jadi stereotip itu prasangka ya, artinya kita itu memberikan penilaian terhadap kelompok lain berdasarkan cara pandang kita. Itu yang disebut dengan stereotip. Sebenarnya stereotip mirip-mirip lah sama etnosentrisme ya. Cuman kalau stereotip itu lebih kepada ungkapannya, ada ucapannya. Semisal kalau di gambar itu ketika kita tahu bahwa Malaysia itu kan mencuri kebudayaan batik yang dimiliki Indonesia, maka di situ akan ada ungkapan stereotip ya, di mana Malaysia itu hanya bisa mencuri hasil kreativitas yang sudah dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, itu adalah stereotip karena ada ungkapan-ungkapan negatif yang akan kita lontarkan kepada masyarakat Malaysia ya. Nah, tapi stereotip itu tidak selamanya negatif, ada juga positif. Kayak semisal pandangan orang-orang ya, pandangan orang-orang yang ada di luar Indonesia mengenai Indonesia, di mana Indonesia itu penduduknya ramah, sopan gitu ya, santun, dan bahkan menolong ya, bahkan ke penjajah pun mereka baik gitu ya. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat positif yang memang dilontarkan oleh masyarakat yang ada di luar Indonesia. Jadi stereotip itu tidak selamanya negatif, tapi ada juga yang positif. Tapi memang kebanyakan sih negatif. Ya, jadi itu adalah stereotip. Adanya prasangka, ungkapan ya yang diberikan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain. Oke, kemudian selanjutnya ada marginalisasi. Ya, apa sih marginalisasi itu? Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama
seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Perbedaan antara populasi dan kelompok seperti etnis, ras, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, penampilan, dan afiliasi memungkinkan populasi dominan untuk meminggirkan kelompok yang lemah. Marginalisasi orang selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan atau atas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Jadi marginalisasi itu ada kelompok yang dipinggirkan, ada kelompok yang disisihkan, ya, karena jumlah mereka yang minoritas, ya, sehingga hak mereka banyak yang dirampas. Jadi kayak semisal contohnya kalau di sini adalah masyarakat Rohingya, ya, yang memang mereka itu dimarginalisasikan, dipinggirkan oleh masyarakat Myanmar, di mana masyarakat Myanmar itu kan lebih mayoritas, ya, penduduknya itu lebih banyak, di mana mereka itu tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja, ya, tidak boleh menikah gitu ya, bahkan mereka itu diusir ya secara tidak hormat, dipaksa untuk pergi dari wilayahnya, bahkan mereka itu sudah melakukan yang namanya genosida, pembantaian, pemusnahan secara besar-besaran. Nah, itu yang disebut dengan marginalisasi. Ya, tapi sebenarnya kalau marginalisasi itu tidak sampai ke tahap genosida. Ya, dia hanya meminggirkan hak-hak orang tertentu yang disinyalir dia itu adalah kalangan orang-orang minoritas, ya, kayak misalkan mereka itu dari Islam, ya, maka tadi mereka tidak boleh sekolah, bekerja, kemudian menikah gitu ya, dan tidak memiliki kewarganegaraan. Oke, silakan kalian bisa simak sendiri ya videonya agar kalian lebih paham apa itu marginalisasi. Bertahun-tahun tanpa memiliki negara, nasib pengungsi etnis Rohingya semakin tidak jelas. Sampai saat ini, belum ada satupun negara kebijakan anti-imigran Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin menghimpit kesempatan hidup mereka. Kini 12 pengungsi Rohingya ditampung di rumah susun Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan informasi ini sebelumnya sudah pernah kami tayangkan pada bulan Februari lalu. يا رب جنة الله قبول قول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum. Saya Husain Johar. Saya dari Myanmar. Bapak nama saya Alimia. Ibu nama saya Halimah Katu. Saya tinggal di Myanmar sampai 18 tahun. Apa yang terjadi, saya lihat di Myanmar apa yang terjadi, saya bisa ceritakan sama kalian semua. Husain dan belasan pengungsi Rohingya lainnya menyaksikan sendiri pembunuhan dan pembersihan etnis di Myanmar. Mereka melarikan diri, berharap ada negara ketiga yang mau menerima. Kalau saya lihat itu beda banget, heran kalau lihat negara Myanmar sama Indonesia beda banget. Saya lihat kalau di sini ada Hindu, ada Kristen, ada Buddhis, ada Muslim, tapi aku lihat semua kayak satu saudara, satu bangsa. Kita cuma minta kita hidup, kita punya negara aman, kita punya orang-orang semua aman. Kita pinginnya hidup kayak kalian semua. Melarikan diri tanpa memiliki negara. Sampai saat ini tidak ada satupun negara ketiga yang mau menerima mereka. Tidak ada jalan kembali karena nyawa mereka terancam. Kalau keluarga kita sudah 5 orang bunuh, cewek 1 yang Norwegia, 5 orang bunuh. Tapi lagi lain apa namanya, kampung-kampung banyak yang bakar. Aku gak bisa dikontrak keluarga aku sendiri. Sekarang di mana aku gak tahu. Kalau gak bisa kontrak, kita minta doa sama Allah, pergi ngaji, sholat, gitu aja, gak bisa apa-apa kita. Berbulan-bulan mereka tidak bisa menghubungi keluarga di Myanmar. Memang handphone menjadi barang terlarang di Rakhine.
Warga harus bersembunyi agar bisa berkomunikasi. Mereka dirundung rasa frustasi. Kita sudah mau proses negara 3 kita belum kita tak pandang proses kita Myanmar langit satu pun kita tak di negara 3 kita mau proses, kita mau tunggu bilang, kita kadang-kadang kita bingung, kita mau bunuh diri sini. Tanya kan arus guride ara momo zindagi lawliore arare kan zahonot kan desmar lo yari gudi ara dole ara momo zindagian sundorgo ara mabap ara huzain ada se ara bay brother kolle ara shanti guri solibari dole yan ara zindagi mare ara shanti bay ara tun kushi lagibo to tamam dunia tunda se zudum deshor government kala se nutun ara hunjain modo sayra ara deshor hokam ara da se momo zindagi la kan sundoguri yere ara modo guri wala guri আশা করি যে আর মজুরি এটা মদত করে Miftah Farid, Sidoarjo. Ya, jadi itu salah satu negara yang dimarginalisasikan, mereka dipinggirkan, hak-hak mereka diberantas, bahkan mereka dibunuh secara keji ya. Kemudian selain di Myanmar, ada juga kasus yang menimpa saudara seiman kita yang ada di Cina ya. Kita kembali ke Asia, pemirsa. Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis minoritas Uighur di Xinjiang, Tiongkok, kian menjadi perhatian umat muslim di Indonesia. Seorang mantan tahanan mengisahkan pengalamannya akan aksi penyiksaan fisik hingga pembunuhan yang terjadi di kamp tahanan. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta hari Sabtu, seorang wanita dari kelompok minoritas Muslim di Tiongkok mengisahkan pengalamannya saat menjadi tahanan di Xinjiang. Wanita asal Kazakhstan ini sebelumnya telah menjalankan bisnis selama 20 tahun di Tiongkok. Selama 16 bulan di penjara, Gulbakar menceritakan bahwa dirinya ditangkap pemerintah Tiongkok pada Mei 2017 dan dimasukkan ke kamp reedukasi di Xinjiang dengan dugaan dirinya merupakan etnis Uighur. Selama dalam tahanan dan interogasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, Gulbakar dikurung dalam ruangan berukuran 7 x 3 meter persegi dengan tahanan lainnya. Selain itu, mereka tidak boleh melakukan ibadah dan diberikan jatah makanan yang terbatas. Sebuah televisi yang ada di ruang tahanan berisikan informasi mengenai Tiongkok. Tangan dan kaki mereka diborgol. Jika ada gerakan, mereka akan dibawa ke ruangan gelap dan akan disiksa oleh penjaga. Sementara itu, Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur atau Uighur, Said Tumturk, menjelaskan setidaknya ada 3 hingga 5 juta Muslim Uighur yang ditahan di kamp Xinjiang, termasuk anak-anak. Tidak hanya itu, sedikitnya 90% masjid di Xinjiang bahkan dihancurkan oleh pemerintah Tiongkok. Said Tumturk juga menolak laporan kantor berita Associated Press yang mengatakan bahwa kamp reedukasi dimanfaatkan oleh pemerintah Tiongkok hanya sebagai kamp kerja paksa, melainkan penindasan ideologi dan fisik. Avrupa Parlamentosu'nun rakamlarına göre 1 milyon Uygur Türk'ü Çin'de bu Nazi kamplarında işkence görüyor ve bu işkence kampları derhal kapatılsın diye açıklama yaptı 3 ay önce. Biz biliyoruz ki bu 1 milyon değil, en az 3 ila 5 milyon civarında Uygur, Müslüman burada işkence görmekte. Uygurlardan işkence gören kamplardaki Uygurların ailelerine Çinli göçmenler yerleştirilmekte. Kardeş aile projesiyle erkekler buraya yerleştiriliyor. Yine kızlarımız zorla Çinlilerle evlendiriliyor. Çin bugün sadece Doğu Türkistanları Uygurları öldürmüyor, katletmiyor. Aynı zamanda bizim namusumuzu, iffetimizi, ahlakımızı ve inançlarımızı da yerle bir ediyor. Böyle bir zulümle karşı karşıya. Ya, jadi mereka itu dipaksa untuk keluar dari Islam dan dipaksa untuk ya memeluk komunisme tadi ya, jika tidak ya mereka akan dibunuh gitu ya. Dan mereka tuh di penjara itu diperkosa ya, benar-benar disiksa gitu ya, bahkan sedikit sekali diberi makanan ya. Nah itulah yang mereka lakukan kepada umat Islam saat ini
Ya, artinya ketika umat Islam itu ada di wilayah yang minoritas, itulah yang mereka lakukan. Tapi kalau di Indonesia itu kan yang menguasai justru Islam ya, dan kita tidak pernah menindas orang-orang yang berada di luar kita ya. Jadi itu sangat hal-hal yang sangat salah ketika misalkan mereka itu teriak-teriak toleransi, karena memang dari dulu sampai sekarang pun Indonesia itu nggak pernah ada kisah seorang muslim yang membunuh non muslim, itu kan nggak ada. Tapi yang justru kita dengar banyak itu malah sebaliknya ya, orang-orang non muslim yang banyak membunuh saudara kita yang seiman, itu orang-orang muslim ya. Artinya itu tadilah gitu ya, ketika umat Islam itu tidak bersatu dalam satu naungan ya, tidak ada satu pemimpin, maka penindasan itu akan terus terjadi. Karena bagaimanapun juga umat Islam itu butuh pemimpin ya, agar bisa melepaskan saudara-saudara seiman kita yang ada di bawah penjajahan mereka-mereka yang tidak menyukai Islam. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada subordinasi ya. Jadi subordinasi itu apa sih? Subordinasi adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Anggota kelompok mayoritas dengan anggota kelompok minoritas diperlakukan secara tidak adil. Jadi subordinasi itu menomorduakan hak-hak individu ya atau kelompok yang dianggap kelompok itu adalah kelompok minoritas. Kalau marginal itu meminggirkan, kalau subordinasi itu menomorduakan. Ya, jadi ada kalau di sini itu kan contohnya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau laki-laki itu bisa menjadi pemimpin, kalau perempuan itu tidak bisa, artinya adanya subordinasi. Nah, makanya di sini Ibu kasih tanda tanya, apakah benar seperti itu? Dan katanya yang menyebabkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan itu adalah agama gitu. Yang menyebabkan perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin, kemudian perempuan itu tidak bisa menduduki tempat atau posisi yang sama seperti laki-laki, itu karena agama. Apakah benar seperti itu? Kalau menurut Ibu itu tidak benar ya. Namun kalian perlu memahami bahwa di Indonesia itu ada R.A. Kartini, di mana R.A. Kartini itu sebenarnya tidak memperjuangkan hak perempuan ya. Tapi di situ R.A. Kartini itu ingin menggambarkan bahwa sebagai perempuan itu kita harus cerdas. Ya, di dalam Islam itu tidak ada larangan sama sekali bahwa perempuan itu dilarang bersekolah, tidak ada larangan seperti itu. Ya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama harus pintar. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya, ya. Tapi ini bukan porsi Ibu bisa menjelaskan, jadi silakan kalian simak video dari Ustadz Fatih Karim terkait dengan perlakuan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Cinta Quran, dimanapun Anda berada, kita akan membahas satu istilah yang istilah ini juga diperkenalkan oleh orang-orang liberal, yakni tentang yang namanya feminisme. Feminisme adalah gerakan di Eropa awalnya untuk membela hak-hak wanita, karena wanita di sana ditindas. Wanita di sana diperjualbelikan, wanita di sana direndahkan. Maka muncullah gerakan untuk membela hak-hak wanita, sehingga mereka berpendapat bahwa wanita dengan pria setara. Tidak boleh merasa laki-laki lebih mulia dari perempuan dan sebaliknya. Akan tetapi wanita dianggap setara. Bahkan laki-laki tidak boleh menguasai atau mengatur wanita. Apalagi ada istilah seperti dalam Islam, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin rumah tangga itu laki-laki. Itu bertentangan dengan semangat feminisme. Maka kita akan coba lihat, kita akan bedah bagaimana feminisme dalam pandangan Islam. Feminisme adalah potret buram sistem di sana, di barat, yang wanita menjadi korban akibat kemajuan peradaban di sana. Tetapi dalam Islam, nggak usah cerita tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti kecuali kepada selain Allah dan Rasulnya?" Maka kemudian Rasul mengatakan, ibumu. Lantas ibumu. Lantas ibumu. Bahkan dikatakan di dalam Islam, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita. Bahkan dikatakan, jika, kata Rasulullah, kalian memiliki 2 anak wanita dan dua-duanya solihah, maka orang tuanya akan tidak pernah kecipratan
api neraka. Kecipratan saja tidak, apalagi masuk. Bahkan di dalam Islam, seorang wanita yang dia membesarkan anak-anaknya, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah menikah. Kepada siapa aku berbakti selain kepada orang tuaku?" Maka Rasul menjawab, "Engkau sudah menikah?" "Ya, sudah menikah." "Suamimu?" "Suamiku kepada siapa dia berbakti kalau demikian?" "Ibunya." Masya Allah. Jadi di dalam Islam, nggak usah kemudian dipertanyakan tentang bagaimana mulianya wanita dalam pandangan Islam. Jadi kalau Barat mencari kemuliaan, wajar. Karena memang peradaban mereka menyisakan sampah-sampah kemuliaan. Tidak akan pernah wanita dimuliakan dalam zaman mereka. Tetapi dalam Islam, wanita amat sangat dimuliakan. Bahkan seorang wanita yang kemudian dia melahirkan, kemudian dia wafat, pahalanya setara dengan syuhada. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, waspada ide feminisme. Tujuannya, pertama, bias gender. Kalau laki-laki boleh main bola, perempuan juga boleh main bola. Kalau laki-laki boleh angkat barbel, perempuan juga bisa angkat barbel. Kalau laki-laki bisa bungee jumping, perempuan juga boleh bungee jumping. Kalau laki-laki boleh jadi kepala negara, maka perempuan juga boleh jadi kepala negara. Maka tidak ada yang tidak boleh dalam pandangan feminisme, tetapi dalam pandangan Islam tidak. Laki-laki dengan perempuan sama-sama mulia karena ketakwaannya, kecuali ketakwaannya yang membedakan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Laki-laki diberikan kewajiban, yang kewajiban itu perempuan juga diberikan dengan porsi masing-masing. Alangkah indahnya Islam. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, kepada siapa lagi kita meminta, kepada siapa kita memohon, kecuali kepada Islam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas mengatur hidup kita. Lantas, jika seorang wanita mengadopsi ide-ide feminisme yang katanya memperjuangkan hak asasi manusia, keliru. Justru ide ini akan menjerumuskan wanita ke dalam lembah penghinaan yang paling dalam. Karena wanita akhirnya menghancurkan kodratnya sendiri sebagai fitrah keibuan. Mereka justru akan jauh dan semakin jauh dari agamanya, bahkan menolak agamanya, dan ujung-ujungnya mereka akan meninggalkan agamanya. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, mulai hari ini, mari kita pelajari Islam, kita kaji Islam secara mendalam, sehingga kita tahu dan semakin cinta, semakin jatuh cinta kita kepada Islam. Betapa mulianya Islam memuliakan seorang wanita, dan yang kedua, tidak perlu kita diatur oleh selain Islam, apalagi oleh pendapat-pendapat pemikiran isme-isme selain kemudian Islam. Yang ketiga, marilah kita berdakwah untuk menyadarkan saudara-saudara kita bahwa ada upaya besar di luar sana untuk menjauhkan Islam dan umatnya. Semakin jauh Islam dari umatnya, maka target mereka tercapai sudah. Salam cinta Quran. Assalamualaikum. Oke, jadi itu ya. Jadi subordinasi itu di mana ada penomorduaan terhadap hak ya antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sepasang, bukan setara. Karena bagaimanapun juga laki-laki nggak bisa melahirkan dan tidak juga bisa menyusui. Artinya yang bisa melakukan hal itu adalah perempuan, sehingga tetap tidak bisa disamakan. Ya, tetapi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tapi tetap sama-sama bisa masuk surga. Ya. Oke, itu subordinasi. Kemudian selanjutnya ada dominasi. Apa sih dominasi itu? Dominasi itu adalah sebuah paham politik yang digunakan untuk menaklukkan atau menguasai suatu daerah atau beberapa daerah. Dominasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti halnya melakukan eksploitasi terhadap ideologi, agama, kebudayaan, dan juga wilayah untuk mendapatkan tujuan tertentu. Apa sih eksploitasi? Jadi eksploitasi itu penjualan ya, mengeksplor. Jadi berharap bahwa wilayah tersebut itu menganut ideologi penjajah ya. Kayak memaksakan orang itu untuk berpindah agama ya, menganut kebudayaan yang dibawa oleh si penjajah ya, kayak tadi ya. Kita dipaksa untuk mengadopsi ide feminisme di mana laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki hak untuk bekerja. Memang, tapi ingat, perempuan itu bekerja dalam Islam hukumnya adalah mubah, tidak wajib. Ya, yang wajib itu adalah laki-laki. Bagaimanapun juga ya, bukan berarti laki-laki itu lebih tinggi kedudukannya, tidak. Laki-laki justru
apa ya, istilahnya tanggung jawabnya berat, karena yang akan pertama kali dihisap adalah laki-laki, karena laki-laki yang akan bertanggung jawab terhadap istri dan juga anaknya, ya. Jadi Allah itu maha adil, bukan berarti Islam itu merendahkan wanita, tidak, ya. Jadi tidak berarti laki-laki bisa mendominasi perempuan, tidak, ya. Tapi memang di situ perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, namun ketakwaannya di hadapan Allah tetap sama, itu aja. Nah, kalau dominasi dan itulah yang memang yang dilakukan oleh orang barat, ya, untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kita itu memiliki pola pikir yang sama seperti mereka, ya, sehingga akhirnya bisa menghancurkan generasi. Makanya ada istilah, ketika kita mau menghancurkan suatu negara, yang dihancurkan pertama kali adalah wanitanya. Ketika pemikiran wanitanya itu dihancurkan, maka hancurlah sudah negara tersebut. Kenapa? Karena akan menghancurkan generasi-generasi seterusnya. Karena siapa yang akan mendidik kalau bukan wanita? Yang mendidik anak itu kan wanita. Kalau wanitanya pemikirannya tadi kayak feminisme, ya bisa hancur. Ya, maka akan lebih mudah orang-orang barat itu untuk mendominasi, untuk menjajah wilayah tersebut, ya, dengan pemikiran. Ya, artinya kalau dominasi itu di mana ada sekelompok yang ingin menguasai, yang ingin menaklukkan wilayah tersebut, ya. Kemudian nantinya akan ada yang namanya penjajahan, perbudakan, dan kemudian mereka akan memaksakan ideologi, ya, yang mereka bawa untuk diterapkan di wilayah tersebut. Itu yang disebut dengan dominasi, ya. Nah, hal itu pernah terjadi, ya, di mana di sini contohnya dominasi kedatangan orang kulit putih di benua Asia, Afrika, dan Amerika, ya. Dominasi juga banyak kita jumpai dalam pengelompokan lain, ya. Jadi orang-orang kulit putih itu menguasai orang-orang kulit hitam, ya. Itu yang disebut dengan dominasi, di mana dia bisa, satu kelompok itu bisa menguasai, bisa menaklukkan kelompok yang lainnya yang lebih minoritas, ya. Artinya dominasi itu dia bisa menguasai secara politik, ya, sehingga di situ dia bisa memiliki kekuasaan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di bawah di komen, ya. Kalau tidak bisa juga lewat Japri. Kurang lebihnya Ibu sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.